yang sedang menonton acara live streaming pada kesempatan pagi hari ini. Ini edisi perdana live ya, streaming online yang sebetulnya sudah cukup lama, bertahun-tahun, tetapi langsung ya berada di Masjid Mutakin Beringharjo. Dan sejak corona memang sempat libur cukup lama dalam sekian bulan ya, sehingga pengurus pengajian ya berdasarkan masukan usulan dari jamaah sekalian menghendaki untuk segera mulai, tetapi karena tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung di Masjid Mutakin, maka kita gunakan media sosial melalui kajian atau pengajian live streaming. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan memulai ya edisi yang perdana. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kados biasanipun ya, seperti biasanya monggo panjenengan bisa membuka Al-Qur'annya. Terakhir sekali sebelum kita libur itu masih di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ya, surat angka 6 ayatipun ayat yang ke-60 ya, ayat 60 kita baca, kados biasanipun dibaca juga ya ayat-ayatnya nembe mengki kita sinau sareng-sareng ya, lalu nanti kita pelajari bersama-sama ayat-ayat yang kita baca mulai ayat 60 sampai ayat yang ke-68. Oke. Monggo sekalian jamaah sekalian yang menyaksikan acara ini, mengikuti acara ini, bisa dibuka mushaf Qur'annya atau aplikasi Android ya Al-Qur'annya di handphone masing-masing pada surat Al-An'am, surat yang ke-6 dalam tertib urutan mushaf. Ayatnya ayat 60 sampai ayat 68. Ya, pun kepanggih ya, ampun. Baik, seperti biasa kita baca terlebih dahulu lawaos ya, panjenengan mengikuti ya, karena mungkin di sini saya tidak bisa mendengar suara panjenengan sedaya ya, dianggap krungu ngoten mawon. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah
la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah Majelis Dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo rahimakumullah, juga pemirsa sekalian yang saat ini sedang ikut menyaksikan, mengikuti live streaming kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah baca ayat 60 sampai ayat 68 surat Al-An'am. Sampun kita waos ayat-ayatipun kala wau. Insyaallah kita akan pelajari isi kandungannya. Pelajaran saking ayat-ayat kala wau kados pundi, monggo kita sinau sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pangandikan saking Gusti Allah, wa huwallazi, dan dialah Allah, alladzi yang yatawaffakum billail, yatawaffakum mewafatkan kalian, mematikan kalian. Maknanipun menika menidurkan kalian. Billail pada malam hari. Iki menarik ya. Caranipun Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi keterangan tai pelajaran kagem kita sedaya. Bagaimana cara Allah mengajarkan kepada kita ya, bahwa di malam hari kula panjenengan sedaya kita semua itu tidur, itu yang menjadikan kita tidur Allah. Mangke yang membangunkan juga Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita perlu cermati pada pangandikanipun Gusti Allah, firman Allah ini. Allah mengatakan bahwa dialah Allah yang menidurkan kalian. Gusti Allah ingkang dadosaken kula pansari menika panjenengan sedaya sari. Coba perhatikan bagaimana fenomena tidur. Wong kok iso turu niku carane dos pundi. Ya, bukan berkaitan caranya tidur ngadep pundi wonten di kasur atau di tempat mana, bukan pada persoalan itu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana tidur itu bisa terjadi. Wong kok iso turun itu, bagaimana tidur itu bisa datang kepada diri kita, kok terus rasanya dadi ngantuk, kok terus kemudian kita tidak sadar, termasuk tatkala kemudian nanti kemudian bangun.
Niki mungkin perlu wonten penelitian nggih. Kok iso wong iso dadi turu niku bagaimana ceritane wong kok iso dadi turu. Nggih. Jadi ini hal yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Ya, sebab menungso niku sak kuat-kuate dos pundi kemawon kuate menungso niku ya wis ketika dalam kondisi tidur niku lemah. Leres mboten? Iya. Sudah pasti orang yang dalam keadaan tidur itu kekuatan potensi pada dirinya itu tidak berfungsi. Pada saat itu dalam kondisi yang paling lemah. Sak kuat-kuate menungso niku nek pas turu ya wis ra iso apa-apa. Ya, dalam kondisi tidur betul-betul lemah, tidak bisa berbuat apapun. Dan siapa yang menghadirkan tidur itu pada setiap kita? Sinten ingkang dadosaken kula pansami niku turu. Jenengan sedaya kok iso sari niku sing marai iso sari niku sinten? Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dialah yang menidurkan kalian. Nggih. Ngadepi turu kemawon menungso niku ra iso apa-apa saestu. Sing duwite kathah, sing napa pangkate dhuwur, yang popularitasnya demikian luas niku ndak bisa apa-apa menghadapi tidur tatkala telah datang kepada dirinya. Yo iso niku turu. Kesadarannya hilang, kekuatannya tidak berfungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken sedaya kala Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua. Ya. Manusia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku jane ora iso apa-apa. Dia dalam kendali Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Contohnya nggih saring niku. Contohnya adalah ketika manusia itu dalam kondisi tidur dan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan tidur itu bagi dirinya. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Dan dialah Allah yang menidurkan kalian pada malam hari. Itu panjenengan penggalih ya, pada saat ya terjaga niku kaya ya kaya kuat-kuat kok iso-iso gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kantuk pada diri seseorang terus kemudian terus sare tidur, ana mboten saged napa-napa. Nggih. Benten kalian Gusti Allah tentu sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Surat napa nih? Wonten nggih? Ya. Ayat Kursi. Dia Allah tidak ngantuk, tidak bulat tidur. Jadi Allah tidak menjadi lemah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mboten nganggo ngantuk, orang nganggo tuh. Ya. Dia Maha berkuasa, Dia Maha hidup dan tidak akan mati. Dia yang awal dan tidak ada yang mendahului. Dia yang Maha akhir dan tidak ada yang mengakhiri. Ya, senantiasa dalam kesibukan dalam mengurus makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam menidurkan kula panjenengan sami, yang menidurkan kita semua. Ya, itu satu ya yang kita coba pahami di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk menidurkan manusia kita semua ini. Ya. Yang kedua, menarik untuk mencermati pula ketika Allah menyebut di ayat ini yatawaffakum. Ya, wafat menika nggih dari akar kata menika yatawaffakum, mewafatkan kalian, mematikan kalian. Padahal maknanya itu menidurkan kalian. Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahu, mengajarkan, ngajari kula pansami bahwa tatkala seseorang itu tidur itu kaya dene wong mati, seolah-olah memang dia ya dalam kondisi mati. Maka sebetulnya bendino ya tepatnya pada setiap malam atau mungkin nek le sari menika yo nganggo awan nganggo esuk bareng, maka setiap hari sesungguhnya wis latihan mati. Hakikatnya ketika seseorang itu tidur, ia tengah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat itu ruhnya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau Allah menghendaki dikembalikan ruh itu ke jasad orang yang tidur ini sehingga bisa bangun kembali. Tapi kalau Allah menghendaki ora sedo dibalekke, nggih bablas begitu diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala ora dibalekke rohe, maka apa yang terjadi nggih pun meninggalkan dunia ini.
ya, untuk selama-lamanya, tetapi berpindah pada alam berikutnya atau alam barzah dan seterusnya. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita ya melalui doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu mau tidur dan bangun tidur, lendonga terus pundi? Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oke. Ngertos maknane mboten jenengan? Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa bismika, dan dengan menyebut namamu ya Allah. Amut, aku mati. Padahal niku doa badhe sari, doa mau tidur, tetapi isine mati dan hidup. Begitu pula bangun tidur, mungkin jenengan wungu saking sari bangun dari tidur, doanya juga masalah hidup dan mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah Dia Allah mematikan kami, ya. Setelah mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, kepada Allah kita akan kembali. Jadi pelajaran kedua dari alladzi yatawaffakum ini adalah Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kepada kita betapa tidur itu kados dene wong sing mati. Tidur itu seperti orang yang dimatikan oleh Allah, dan bangun tidur niku kados dene orang yang wungu saking sari. Ya, bangun tidur itu seperti orang yang bangun dari tidur itu seperti orang yang nanti dihidupkan kembali setelah kematiannya. Sehingga di satu ayat Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan orang-orang yang nanti dihidupkan kembali dari kematiannya. Kan setelah kehidupan dunia pun rampung, anggap ngoten nggih. Le gesang teng alam donya pun rampung sesuai dengan jatah yuswane masing-masing. Kemudian mati. Nanti kan ada yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Karena manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya, diuripke melih, dihidupkan kembali. Nah, saat dibangkitkan atau saat dihidupkan kembali dari kematiannya, niki Gusti Allah ngendika rasane niku mung kaya tangi turu. Ya, perasaannya seperti bangun tidur setengah hari atau satu hari saja. Jadi ini pelajaran bagaimana manusia nanti setelah dihidupkan dari kematiannya hanya merasa seperti bangun tidur. Maksudnya apa? Maksudnya akan terasa betapa singkat kehidupan di dunia. Mung koyo tangi turu. Menyadari waktu yang singkat di kehidupan dunia yang semestinya terisi dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kok malah mung diisi nindakake sing ora bener, maka pasti akan menimbulkan penyesalan yang luar biasa. Mongko ora mungkin njaluk dibalikke melih teng donya, mboten mungkin. Walaupun penyesalan itu akan mendorong orang yang demikian untuk nyuwun dhateng Gusti Allah supados diparingi tambahan wekdal, dikembalikan lagi ke dunia agar bisa beramal soleh. Allah ngendikake masalah ngoten. Ayat 99 sampai 100 surat Al-Mu'minun. Fa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Maka ketika salah seorang dari mereka telah kedatangan mati, maut, kematiannya, qala, barulah berkata rabbirji'un, ya Allah, ya Rabb, duh pangeran, kembalikan saya ke dunia, la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nyuwun ditambahi wekdal, langsung ke melih duh Gusti Allah teng alam donya tak kula nindakake amal kasaenan ingkang panjenengan dawuhaken. Menyesal, ya, getun gelo. Tapi sungguh tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna, pun boten mungkin diparingi kala bal, ya. Huwa qailuha, sekali-kali tidak, kata Allah. Huwa qailuha itu hanya ucapan lisannya saja, enggak mungkin akan, ya, seandainya dikasih diparingi wekdal untuk gesang malih wonten alam donya, paling ya wong lali, ya. Dia akan kembali ingkar, kafir, durhaka, maksiat, dosa lagi, ya.
maka tidak ada gunanya lagi permintaan itu. Tapi Allah sampaikan kepada kita sebagai informasi betapa orang yang melewatkan kehidupan yang singkat di dunia ini bukan untuk iman dan taat, tapi kok malah untuk ingkar dan maksiat, maka pasti akan menyesal yang tidak lagi berguna untuknya. Ya. Nah, jadi masalah turu kemawon, masalah sari mawon, masalah tidur saja itu luar biasa. Pelajaran kita bisa ambil. Satu, betapa Allah yang kuasa untuk menghadirkan ya tidur dan terjaga bagi manusia. Dua, bahwa tatkala kita tidur itu ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, ruh ada dalam genggaman kekuasaan Allah, dan saat bangun tidur pun saat bangun tidur itu akan merasakan akan seperti itu pula ketika nanti dibangkitkan dari kematian kita, agar kemudian terdorong kita untuk nyiapke bekal sebelum kemudian dihidupkan di alam berikutnya untuk bertanggung jawab dan mendapatkan balasan dari amal yang kita lakukan. Karena kehidupan dunia itu singkat saja, sekedap kemawon, sebentar saja ya. Sehingga gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merasa betapa singkat kehidupan ini dan betapa saya telah lalai dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah tidak lagi berguna karena waktu sudah habis. Oke. Baik. Yatawaffakum billail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Dia Allah mengetahui ya'lamu ma jarahtum bin nahar, apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Allah yang menidurkan kalian di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Niki tentu wonten hubunganipun, ada korelasinya. Ketika Allah mengatakan Dia yang menidurkan kalian di malam hari, dan Dia Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari, itu berarti apa yang dilakukan di siang hari sebelum kemudian malam hari itu kemudian tidur niku wonten hubungan itu. Ya. Kalau diambil pelajaran hidup dan mati, kalau wow, apa yang dilakukan di siang hari menika kados ini kula pansami hidup di dunia menika. Ditidurkan di malam hari sebagaimana tatkala kemudian Allah mematikan kita semua. Ya. Nah, apa yang akan terjadi pada saat tidur ya, dan setelahnya nanti dibangunkan dari tidurnya, karena nanti ayat ini juga akan berbicara ya ba'atsukum fihi, Allah kemudian menghidupkan, membangkitkan, dalam pengertian menika membangunkan kalian kembali dari tidur kalau di siang hari ya, dari tidur di malam hari dibangunkan lagi di siang hari. Niku gambaran kados ini kehidupan di dunia, mangke jenengan akan mengalami satu kondisi mati kaya dene turu niku wau, tapi kemudian akan dihidupkan kembali. Dan apa yang dilakukan di kehidupan dunia ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Ya, sebagaimana ungkapan di ayat ini ya'lamu ma jarahtum bin nahar, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Ya. Awan-awan kalau wau nglakoni napa niku juga akan berpengaruh terhadap kualitas tidurnya ya, dan apa yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Ini kalau dalam ilmu napa menika kesehatan niku juga dijelaskan, tidur yang berkualitas niku juga sangat terkait dengan perilaku yang kita kerjakan sebelumnya, sebelum sampai pada kondisi tidur kalau wau. Nah, kemudian pas bangun tidur pun juga sangat terkait dengan kualitas tidur yang kita jalani. Terus menika gambaran-gambaran yang memang kita alami kula pansami nggih nglampahi ingkang mekaten menika. Dan itu pelajaran bahwa kados ini urip ning donya samangke akan mati, kemudian mendapati kehidupan berikutnya setelah dibangkitkan dari kematian itu. Ya. Jadi subhanallah nggih caranipun Gusti Allah ngajari kula pansami, mengajarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia, balasan yang akan didapatkan di kehidupan berikutnya menika di akhirat.
betapa kehidupan sangat singkat kaya dene wong turu, sebagaimana orang tidur saja. Ya, tetapi sebelum tidur itu melakukan apa, maka itu akan mempengaruhi apa yang kita dapati, kita rasakan, kita peroleh pada saat tidur, yaitu pada saat mati dan setelah kematian, yaitu dibangkitkan, dihidupkan dari kematian kita. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian dia, Allah, membangunkan kalian pada siang hari. Liyuqda ajalum musamma, liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Nah, ini kita terus disempurnakan umurmu, diselesaikan sesuai dengan jatah umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek gampilipun nak ngeten nggih. Tidur kemudian mengkih bangun, terus berapa lama bangun menika sebelum tidur kembali nggih wonten wektale. Ya. Bahkan kemudian ayat ini akan berbicara batas waktu dari kehidupan manusia, yakni kematiannya. Jadi sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini ya membicarakan tentang kiamat kecil dan kiamat besar, ya, kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra, kiamat kecil itu nggih pada saat orang tidur, ya. Kiamat kubro ya pada saat nanti orang kemudian meninggalkan dunia ini, masuk pada kehidupan berikutnya, ya, atau mati kecil, mati besar itu. Ya, sebetulnya kematian itu hanyalah fase peralihan saja dari satu alam ke alam berikutnya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingkang ugi kula pansampun dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah mengingatkan betul kepada kita, ya. Pelajarannya adalah sesuatu yang sangat dekat dan tiap hari kita lakukan, kita alami, kita jalani, ya. Kados sari wungu, sari meleh, ya, maka kita sungguhnya sedang melakukan itu. Contoh kecilnya adalah tidur yang kita alami, kemudian makna yang tidak disampaikan dalam hakikat yang lebih besar adalah ya kematian yang akan kita alami, kemudian kehidupan di dunia niku nindake napa, melakukan amal apa, dan kemudian setelahnya akan dimatikan lagi untuk pertanggungjawaban dan amal yang kula panjenengan sami lakukan, ya. Tsumma ilaihi marji'ukum. Nah, ini hakikat setelah kehidupan dunia yang Allah ungkap pada penutup ayat 60 ini. Tsumma ilaihi, kemudian ilaihi, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, marji'ukum, tempat kembali kalian, ya. Nah, kita sering mau kalimat istirja enggak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini milik Allah, kepunyaan Allah, kagunganipun Gusti Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya datang Gusti Allah, samangke ilaihi rajiun, kita kembali. Kula pansami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun menyampaikan hal yang sama, tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya tempat kembali kalian. Badi belajar teng pundi, mau lari kemana, ndak ada tempat kecuali pasti kita harus menghadap. Dan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah saat pertanggungjawaban dari amal yang kita lakukan. Tsumma yunabbikum, kemudian dia, Allah, akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa saja yang dahulu di dunia senantiasa kalian kerjakan. Nggih. Nindakake napa gesang teng alam donya menika yang terus-menerus kita lakukan. Manungsa niku dibiji mergo amale to nggih. Karena amalnya. Coba jenengan kalau menyebutnya kayak wong apik, kayak wong elek, dia orang baik, dia orang jahat. Niku rujukan baik dan jahat, apik karo elek niku sebabnya napa? Nggih, sebab amal, ya. Bukan sebab yang lain. Manusia mungkin saja bisa menutupi keburukan perilakunya itu, ya, dengan tampilan lahiriah yang menarik perhatian, mengagumkan. Nah, pakaian apik banget, ya,
Tetapi tatkala kemudian perilakunya muncul dalam bentuk apa nggih, ucapan atau perbuatan, ya, ucapan maupun perbuatan lu kok jelek, maka walaupun le nyandang ki apik banget nggih tetep jenengan wiji niki wong elek. Ya, atau begitu pun sebaliknya niki contoh-contoh ekstrim mawon. Ana wong pakaiane nggih ora apik-apik banget. Tapi nek ngendikan kok saya sangat kemudian perilakunya perilaku terpuji, bahkan jenengan le wiji nggih ki wong apik. Ya. Nah, karena itu kula pansam menika diparingi wekdal, dikasih waktu, diparingi tugas nindakake amal. Didasarkan apa yang kita lakukan dalam waktu yang Allah berikan, mungkin terus kemudian dibiji oleh Gusti Allah awake iki wong apik napa wong elek. Ya, didasarkan oleh itu saja kemudian nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Wa yunabbiukum ya tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan beritahukan pada kalian tentang apa saja yang dulu di kehidupan dunia senantiasa kalian kerjakan. Nah, monggo niki pun penggalih dan kemudian kita tindak lanjuti dalam bentuk amal. Masuk nggih ke ayat berikutnya niku nembe ayat swidak ayat 60 ya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dan dialah Allah ya, penguasa mutlak atas semua hambanya. Al-Qahiru ya, yang maha berkuasa, maha Al-Qahir itu menguasai sepenuhnya, maka diterjemahkan di sini sebagai penguasa mutlak. Qahir itu saged memaksakan apa yang memang dikehendaki, karena tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Napa niki hubunganipun korelasi dengan ayat sebelumnya tadi niki contoh kecilnya tidur, bangun. Itu pun kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan contoh kecil ini saja menungso ora iso apa-apa kok. Malah menungso niku nek rasa turu dadi masalah gitu. Insomnia kemudian. Apa turu terus ya dadi masalah, karena di luar kemampuan manusia masalah tidur niku. Ini contoh kecil di mana Allah Maha Berkuasa, dan lebih dari itu bahkan seluruh kehidupan dunia dengan manusia dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya itu dalam kuasa Allah. Manusia itu saestu ora iso apa-apa. Ya. Sampai dalam Quran itu dikasih contoh. Saumpami ini contoh, kalau ada lalat tuh ngambil makanan dari kalian, kita nggak bisa merebutnya kembali. Dia sudah masuk dalam sistem pencernaan lalat itu. Dibalik nih menungso iso ora iso. Ini betapa lemahnya manusia ini, mau rumongso gede gumedhe ya, merasa besar padahal kecil, merasa pintar padahal orang ngerti apa-apa ya. Maka manusia kalau menyadari dirinya, tidak ada pilihan lain bagi dirinya kecuali tunduk patuh kepada perintah Allah. Justru dengan ketundukan, kepatuhan, merendah serendah-rendahnya, Allah akan mengangkat setinggi-tingginya. Niku pun rumus. Satu Quran ini pun pun ngandhake Gusti Allah pun ngendika, pokoknya uang niku mau merendah malah ditinggikan, kalau kemudian meninggikan dirinya malah direndahkan. Dan contoh-contohnya juga diungkapkan di dalam Quran. Kados ini napa umpami Fir'aun itu meninggikan dirinya, memproklamirkan sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, malah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan. Tapi para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu tawadhu, rendah hati, tapi Allah meninggikan, memuliakan mereka. Terus sing mboten sah dipenggalih banget saumpami ana wong kok ngenyek ya, merendahkan kita, menghina kita, wis mboten masalah ya. Kenapa? Karena hakikat yang menghinakan dan meninggikan sanes menungso, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Allah juga menyebut mungkin dalam surat Al-Hujurat menika, orang yang hina itu bukan orang yang dihina tapi yang menghina. Ya, orang yang rendah itu bukan yang direndahkan tetapi yang merendahkan. Kenapa? Sebab orang yang mulia itu tidak mungkin menghina. Nek ana wong kok ngenyah, ada orang menghina, justru dialah yang hina. Ada orang kok merendahkan, justru dialah yang rendah. Kenapa? Karena orang yang mulia tidak mungkin menghina, karena orang yang tinggi tidak mungkin merendahkan. Oke. Baik. Jadi Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya, wa yursilu alaikum hafadzah.
wa yursilu alaikum hafadhah, dan dia mengutus kepada kalian hafadhatan, para malaikat yang menjaga kalian. Terus mereka Allah ngendikaken ngeten. Allah menjelaskan tentang kemahakuasaannya atas hamba-hambanya itu, ya, termasuk dalam melakukan pengaturan penjagaan atas, ya, makhluknya. Satu diantaranya manusia mereka juga dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala melalui para utusan yang juga dalam kuasa Allah, itu para malaikat. Ini wonten ayat-ayat yang ngendikaken bagaimana ada malaikat-malaikat penjaga manusia yang mengawasi amal-amal yang kita lakukan. Nah, jenengan kita sedaya niku diajari ya wonten malaikat raqib atid, ya. Raqib atid yang mencatat perbuatan baik, mencatat perbuatan buruk. Malah wonten juga malaikat-malaikat yang, ya, yamsuna, berjalan fil ardi, di bumi mereka untuk apa? Mencari majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Kados sak menika cari majelis-majelis ilmu untuk ndongakne kula panjenengan sami. Semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para malaikatnya untuk menjaga kehidupan manusia menika. Wonten sing ditugasi untuk menyampaikan rezeki dari Allah, ada yang ditugasi untuk mencatat amal perbuatan manusia, dan seterusnya, ya. Hafadzatan hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila telah datang, ya, jaa telah datang, ahadakumul maut telah datang, al maut kematian kepada seseorang dari kalian. Nah, ini sudah tiba kematian pada seseorang dari kalian, itu batas waktu yang diberikan kalau mau. Jadi niki fungsinya nopo? Fungsinya apa? Allah mengatakan Allah berkuasa atas hamba-hambanya. Allah mengutus para malaikat untuk menjaga dan mengawasi. Maksudnya agar manusia melakukan amal itu dengan kesadaran ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas dirinya. Maka nek nindakake amal hati-hati, karena kita dalam kuasa Allah, dan Allah mengutus malaikat yang akan menjaga dan mengawasi amal apa yang kita lakukan itu dalam penjaga dan pengawasan Allah melalui malaikat ini, ya. Dan manusia kalau terus saja berbuat dosa, tekan kapan? Karena pasti ada waktunya al-maut, kematian itu akan datang, ya. Atau kepada orang yang beriman dan beramal soleh, amal kebaikan, jaga betul kebaikan ini sampai datangnya kematian, karena ini pasti datang, ya, pasti hadir, ajal pasti tiba. Saat kematian itu tiba, tawaffathu rusuluna, Allah mewafatkan, Allah mematikan kula panjenengan sami melalui para malaikat yang diutus kalau wau. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk tugas mencabut nyawa manusia kalau ajalnya sudah tiba, kalau waktu kematian telah datang kepadanya. Era percaya coba mawon gitu. Nah, karena ini persoalan yang kita imani sesuatu yang sudah pasti benarnya, karena referensinya sudah pasti benarnya, dan kita akan mengalami apa yang disebut dengan mati. Faktanya niki kasunyatan jenengan nek manggihi nggih tiap hari berita kematian, wong nyatani mati ya ora iso bali. Ya, dicabut nyawanya oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia pada saat ajalnya telah tiba. Wa hum la yufarritun, ya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Malaikat itu nek wong ditugasi ya dilakoni tenanan. Ya, karena malaikat itu tidak ada yang membangkang. Ya, sing ditugasi nyabut nyawa nggih nyabut nyawa, tugasi untuk napa mencatat nggih nyatat. Ditugasi untuk ya napa mendoakan nggih ndongake, tugasi untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim nggih melakukan itu semua. Mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, mengungkapkan ketaatan, kepatuhan malaikat niku jane nggih contoh kagem kula pansami ugi untuk kita semua juga, bahwa semestinya manusia dalam kesempatan atau waktu yang diberikan saat hidup di dunia nggih kudune ngono,
Ya, seharusnya begitu. Maksudnya apa? Ya, seharusnya taat patuh kepada perintah Allah. Sebelum nanti nyawanya dicabut, kematian itu datang, lalu dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Nah, thumma, ya, tasih wonten niki lanjutan di ayat yang ke-62. Thumma, kemudian ruddu ilallah. Thumma ruddu ilallah. Kemudian mereka yang dimaksud sinten nggih? Ibadahu, hamba-hamba Allah tadi yang disebut di ayat sebelumnya. Hamba-hamba Allah kembali, ruddu, mereka semua kemudian kembali ilallah, kepada Allah. Nah, ini kan secara global sudah diungkap di ayat sebelumnya tadi. Ilaihi marji'ukum, kepadanya tempat kembali kalian. Diungkapkan lagi di ayat ini ya dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda, tapi maknanya pun sama. Tsumma ruddu ilallah. Kemudian mereka kembali kepada Allah, maulahumul haq, ya, maulahumul haq, penguasa mereka yang sebenarnya. Nah, diungkapkan demikian supaya saestu sadar kula sami penguasa kita yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali kepada Allah, tidak ada orang yang ya berkuasa, dan tidak ada yang berani mengatakan saya yang berkuasa. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ya. Siapa penguasa pada hari ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Lillahil wahidil qahar, yang maha esa lagi maha berkuasa atas hamba-hambanya. Boten wonten setunggal menungso kemawon ingkang kuwaos wekdal ya pada saat itu, yaitu di hari tatkala semua manusia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasib. Ketahuilah ya, ketahuilah ala lahul hukmu, lahu milik Allah, al hukmu hukum ya, hukum pada hari itu hanya ada pada Allah, milik Allah. Hukum yang berlaku mungkin yang pun kembali kepada Allah nih, mboten wonten hukum sanes sih. Sakniki nang donya niku hukum iso diwolak-walik, diwalik-wolak ya, digonta-ganti karepe menungso ya nglakoni dosa ditutup-tutupi saged kemawon, tetapi pasti akan ada pengadilan yang sebenarnya dan penguasa yang sesungguhnya yang terbuka segala yang benar dari apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Ora iso diulak-walik melih. Ya, seksine yono, buktine yono, dan bukan hanya satu dua, karena bahkan seluruh bagian dari tubuh kita akan berbicara dan memberikan kesaksian. Bumi tempat kita berpijak pun akan menyampaikan laporan, catatan amal malaikat nggih wonten, wis ora iso ngelak. Ya, tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menghindar di hari pengadilan yang maha adil pada saat itu. Ya, ala lahul hukmu, ketahuilah milik Allah hukum pada saat itu, wa huwa asraul hasibin, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya, wa huwa asraul hasibin, dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya. Segera selesai semua urusan pada saat itu, seadil-adilnya, secermat-cermatnya, tidak ada sedikitpun yang terlewat, dan manusia akan mendapatkan balasan dari apa-apa yang sudah dilakukan. Jadi inilah yang barangkali coba kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, ingkang kita sinau nggih wekdal enjing menika. Walaupun tadi kita baca sampai di ayat 68, tapi mungkin karena waktunya terbatas untuk melakukan pembahasan, nanti kesempatan berikutnya nggih ampun kesupen tetap ya di channel ini ngaji bareng majelis dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo ya. Baik yang sudah lama biasanya ikut ya di Sabtu Duha Masjid Muttaqin, maupun yang mungkin baru karena melalui media sosial seperti ini, live streaming seperti ini, mungkin menjadi jamaah yang baru. Monggo bareng-bareng kita ngaji ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita pelajari ini betul-betul terus mengingatkan kita untuk menjalani kesempatan hidup di dunia untuk iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih sepatu selamat dunia akhirat, bahagia lahir batin ya.
Dan semoga kita netepi mergi ingkang lempeng menika sampai pada batas akhir kehidupan kita di dunia. Mugi-mugi kita sedaya sak mangke pinanggih kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi olehnya. Nggih. Mugi manfaat kagem kula pansami, monggo kita ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah mudah-mudahan menjadi hajat kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami semua menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, karuniakan kepada kami pemahaman yang benar, mampukan kami untuk bisa mengamalkan, istiqomahkan kami dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, sehingga kami meninggalkan dunia dalam keadaan Engkau ridhoi. Engkau masukkan kami semua ke dalam surgamu yang Kau penuhi dengan kenikmatan dan keridhaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Mekaten pengawasan ingkang saged nggih kula aturaken wekdal enjing menika. Mudah-mudahan betul-betul manfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan otomatis tersimpan tentang ya, di YouTube ya. Terus tersimpan Pak. Nggih, terus nanti Saya bisa tamat. ngecek.